Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Palantarang Mudo yang dirahmati oleh Allah di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kita kembali berbicara tentang ide, pikiran dan gagasan dan mungkin juga nilai-nilai yang ada. Kami hadir bersama-sama Ketua MUI Kota Padang Panjang, Ustadz Zulhamdi Malin Marajo LC, bertempat di Masjid Darul Hikmah Man Koto Baru. Perbincangan kita ini adalah sekitar perkembangan agama Islam, kondisi beragama masyarakat Minangkabau pada hari ini. Beliau adalah salah satu orang yang sangat resah ketika kita juga menangkap keresahan-keresahan beliau yang dikemukakan di media sosial. Dan sebelumnya juga kami mewawancarai Dekan Fakultas Syariah Bukit Tinggi yang berkaitan dengan tema ini, tentang kondisi keumatan hari ini. Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sudah diterima di tengah kesibukan. Mungkin ada sesuatu yang menarik nih Ustaz. Ada kerisauan bahwa ternyata setelah Buya Hamka, setelah Inyak Datuk Palimokayo gitu ya, ulama-ulama Sumbar atau ulama-ulama Minangkabau itu tidak kelihatan lagi. Mungkin di mata masyarakat itu kan ulama kampus itu tidak dianggap ulama, walaupun ada Pak Ayu Zumardi Azra misalnya di tingkat nasional, tapi kan bagi sebagian masyarakat itu kan tidak dianggap ulama. Kira-kira menurut Ustaz penyebabnya apa ini? Ya. Jadi Ustaz, masalah kelangkaan ulama di Sumatera Barat, kita lihat dalam proses perjalanan Buya Hamka, keistimewaan beliau selalu menulis apa yang terjadi. Termasuk masa kecil beliau tulis kenang-kenangan hidup. Terus kemudian sekitar tahun 50-an atau 40-an Buya Hamka pernah menulis. Beliau mengatakan heran melihat orang di Minangkabau atau Sumatera Barat berduyun-duyun ke pondok pesantren, ke madrasah, seolah-olah semuanya ingin jadi ulama. Ini tulisan beliau di tahun-tahun mungkin 40-an, 50-an. Kemudian kita lihat beberapa tahun kemudian, tahun 70-an sebelum beliau wafat, di saat Buya Zas Muhammadiyah di Padang Panjang menemui beliau di Jakarta, beliau berdua terlibat pembicaraan tentang kelangkaan ulama. Jadi dalam waktu sekitar 30-40 tahun, beliau sudah melihat langsung kelangkaan ulama di Minangkabau. Maka kalau kita lihat kalau tahun-tahun zaman Buya Hamka, berarti ini tidak lepas dari peristiwa PRRI. Karena peristiwa PRRI banyak ulama yang terlibat. Karena lebih dari separuh ulama Sumatera Barat ikut masumi mendukung PRRI. Setelah PRRI, ulama-ulama Sumatera Barat banyak yang hijrah. Maka di Jakarta sebelum PRRI, jumlah masyarakat Minang itu sekitar 100.000. Ya, angka-angkanya kita kurang pasti, tapi setelah PRRI tahun 71, perantau Minang di Jakarta sampai 700.000. Dan itu denominasi orang-orang terdidik. Mereka menjadi pengurus masjid, jadi ustadz di Jakarta, mengelola pendidikan. Makanya sering disebutkan Pak Yusuf Kala, tahun 80-an, 70-an, kalau kita ke Jakarta, ada ceramah di masjid-masjid, maka dari 10 yang berceramah, enggak 8 atau 7 orang dipastikan dari Sumatera Barat, dari Minang. Ini salah satu faktor ya, banyaknya orang yang hijrah di masa PRRI. Faktor kedua, di tahun 80-an, tahun 70-an sudah mulai adanya PGA, sekolah-sekolah negeri. Dan itu banyak di daerah Sumatera Barat. Orang-orang yang sekolah di PGA atau SGA, sekolah guru, sekolah persiapan hakim, maka orang Sumatera Barat banyak yang masuk ke situ, dan setelah tamat mereka itu kan dibagi se-Indonesia. Maka di tahun 80-an itu hampir semua pengadilan agama, sekolah tinggi negeri seperti IAIN itu didominasi orang-orang alumni Sumatera Barat. Jadi banyak yang ke sekolah-sekolah negeri. Akibat selanjutnya orang Minang lebih memilih sekolah negeri daripada madrasah-madrasah yang ada di pelosok-pelosok kampung. Itu lain halnya kalau
madrasah yang terkenal seperti Parabe, Candung ya. Karena kita ketahui tahun 60-an itu lembaga Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah ada sekitar 300 lembaga. Demikian juga sekolah Muhammadiyah itu mulai dari SD lah. Tambah sekolah-sekolah milik Perti, milik PSSI itu sampai ke pelosok-pelosok kampung ya. Kita contohkan daerah Lawang. Lawang itu kan pelosok. Ya, sebelum kemerdekaan di situ sudah ada sekolah Muhammadiyah, ada sekolah Perti, ada sekolah PSSI. Ya setelah itu, setelah tahun 60-an, 70-an sekolah itu mulai banyak yang ini hilang yang mengurus. Jadi kalau data tahun 30-an di Sumbar ada sekolah milik kaum tua 600 buah, sekolah kaum muda 500, kemudian sekolah yang tidak memilih kaum tua kaum muda itu ada 150. Tapi hari ini pesantren yang tersisa untuk tahun ini contohnya itu hanya 250-an. Se-Sumatera Barat yang sampai ke tingkat aliyah. Kemana yang lain? Kan sudah banyak yang hilang. Dan itu cenderung terjadi di pelosok seperti di daerah Solo, pesisir selatan, termasuk di daerah Bukit Tinggi. Kalau kita lihat data-data dulu, itu banyak sekolah-sekolah Perti yang hilang. Termasuk tawalib seperti di Singkarak itu ada tawalib yang besar, sekarang sudah berubah jadi Senawiyah Negeri, Batu Tebal. Di Syariat Sungai Puah, bahkan Parabe juga sempat jadi guru di situ, ada pula Diniyah di situ. Ya. Masuk di daerah kita sendiri, PSI itu hilang, organisasinya hilang pula sekolahnya. Muhammadiyah sudah banyak lembaganya hilang. Perti yang dulu 300-400an mungkin hari ini tidak sampai 100. Sudah banyak yang hilang. Ini kan juga salah satu faktor terjadinya kelangkaan ulama ya. Jadi kita lihat kalau mantan Presiden Gus Dur saya tahun 80-an sudah mengatakan ya ulama itu di Sumbar itu sudah langka, apalagi tingkat-tingkat nasional. Jadi sepertinya seperti trauma pada hari itu memang sangat besar dirasakan oleh orang-orang yang hidup di tahun itu. Dan berdampak. Mungkin. Kalau kita sekarang mungkin tidak paham ya, kalau umur 40-an ke bawah mungkin tidak paham apa yang terjadi sebenarnya masa PRI. Tapi bagi mereka itu suatu pukulan yang sangat berat. Ya. Itu kalau kita lihat jauh lebih ke belakang tahun ini, untuk di Sumbar umpamanya kita lihat ulama-ulama itu mayoritas 60 tahun ke atas atau 40-an. Kita lihat ya seperti yang aktif di Majelis Ulama, aktif di Muhammadiyah, terlampau tua atau terlalu muda. Terlampau muda. Ya, seperti kasus kami sendiri jadi ketua MUI di usia 30-an. Ya, sekarang sudah 40 lebih kan. Demikian juga si Junjung Ustaz Hidayatullah usia 30 udah ketua Majelis Ulama ya. Jadi orang-orang yang tamat kuliah tahun 70-an, 80-an sampai 90-an, awal-awal 90-an, mereka itu kan cenderung semuanya diangkat jadi PNS karena kebutuhan pemerintah. Mereka banyak menyebar seperti kita ke Sulawesi itu pengadilan agama, sekolah tinggi itu kan orang-orang dari Padang. Sehingga yang Padang sendiri kosong. Kosong. Kita sering cerita kan teman-teman orang-orang yang tamat Candung untuk 60-an, kalau mereka ikut ujian nasional ya otomatis sudah PNS semua. Tersebar ke Riau, ke Jambi. Ini memang kenyataan hari ini ya, kelangkaan ulama ya. Dan kondisi ini hari ini kan beralih ya. Orang hari ini belajar lewat Google. Iya. Nah, apa upaya-upaya dari Majelis Ulama untuk ini gitu ya. Supaya muncul kembali di para ulama-ulama di Sumatera Barat ini. Ya alhamdulillah ya, sejak 2010 kita aktif di Majelis Ulama. Memang kelangkaan ulama ini sudah jadi pembicaraan, termasuk di masa Pak Gumawan dulu. Dan inilah salah satu latar belakang kenapa di musim gempa seperti itu bila tetap mengasih bantuan ke Azhar yang bukan rumah gadang di Mesir, salah satunya karena kaderisasi ulama. Karena kita sudah memperkirakan akan terjadi nanti daerah-daerah itu akan kehilangan ulama. Kalau kota mungkin mereka tidak akan merasakan. Seperti kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, mereka pesantren banyak. Seperti Payakumbuh bisa datang dari Bukit Tinggi. Ini tidak jadi masalah. Tapi di daerah lain seperti pesisir selatan, Pasaman, Sejunjung, pesantren mereka tidak ada. Dari mana ulama akan lahir? Jadi sudah ada kerisauan itu. Jadi MUI karena himpunan ormas, ya salah satunya itu Badan Kerjasama Pondok Pesantren. Jadi di MUI itu kakinya dua ya, masjid dan pondok pesantren. Makanya penasehat MUI itu selalu ada dari pondok pesantren. Kalau yang periode sekarang MUI Sumbar dari pondok pesantren itu dari MTI Canduang yang jadi penasehat MUI ya. Jadi MUI selalu mendorong agar pondok-pondok pesantren itu kembali dihidupkan ya, tetap berkembang ya.
selalu ada dorongan dari MUI kepada pondok-pondok pesantren. Termasuk kalau ada masalah-masalah di pondok pesantren itu MUI terlibat walaupun tidak terbuka gitu kan. Pokoknya ada pimpinan pondok yang kita dengar berhenti ya. Itu kami kadang dari MUI langsung menemui pimpinan pondok apa masalahnya gitu. Tapi kami itu tidak terlibat langsung ya. Cuma melihat diskusi apa yang jadi masalah. Dan termasuk MUI kalau ke lembaga seperti itu yang dilakukan oleh MUI, termasuk alumni pondok pun kalau yang ingin banyak ke Timur Tengah, kita dari MUI aktif, apalagi sekarang seperti Buya Gus Rizal. Tahun kemarin kami sangat aktif mencarikan termasuk bantuan-bantuan dana untuk anak yang nggak berangkat ke Mesir. Bahkan kami ikut mendampingi sampai ke Mesir. Nah, kami kemudian bantuan-bantuan untuk anak yang kuliah di Mesir banyak tetap kami usahakan. Mungkin juga anak-anak kita yang sekolah umpamanya di Lipia Jakarta kan perlu rekomendasi. Itu tetap kami dari MUI mengasih rekomendasi ya. Kalau ada yang bisa dihubungi dibantu tetap kami bantu ya. Ini kemudian usaha ketiga dari MUI laksanakan muzakarah. Karena muzakarah ini kalau kita terjun ke daerah itu di situ ketahuan nanti terasa bagi daerah bahasa kami kehilangan ulama. Orang muzakarah yang ulama kami mungkin nggak ada atau hadir saja tapi tidak pernah bicara. Jadi kunjung-kunjung ke daerah dulu ya semasa Pak Gumawan masih jalan ya. Sekarang enggaknya karena ada undang-undang tentang bantuan terbatas kami tidak banyak bergerak tapi tetap ya. Sebagian daerah tetap ada Pemdanya memberikan dorongan untuk MUI. Contohnya Padang Panjang itu saya zaman Pak Swirsam selalu dapat bantuan dari Pemda karena ada undang-undang tentang bantuan, akhirnya program MUI itu dimasukkan ke program Pemda. Program Kesra ini yang lebih bagus seperti ini. Andai setiap daerah di Sumbar meniru Padang Panjang, nah ini akan luar biasa. Makanya ketua MUI Sumbar itu pun dikukuhkan di Padang Panjang karena Padang Panjang ada anggaran dari Kesra seperti itu. Masa muzakarah provinsi pun dalam 3 tahun terakhir itu cenderung di Padang Panjang ya. Masuk tahun akhir 2018 kita mengadakan pengukuhan Sumpah Sakti Marapalam. Itu diputuskan di Padang Panjang, ditetapkan semuanya di Padang Panjang ya. Ada enggak Sat? Ini talirnya bahwa sebetulnya yang sekolah agama itu atau masuk ke pesantren itu banyak. Tapi kan tidak banyak yang mengabdikan diri. Jadi kalau kita lihat Buya Hamka itu kan ada rentetan sebagai ulama pergerakan. Mulai dari Padri terus sampai terakhir itu mungkin ada generasi Buya Hamka. Karena ayah beliau sendiri juga kan termasuk Harimau dan Selapan yang kedua kalau dikelompokkan begitu. Apakah mungkin semangat gerakan itu yang sudah hilang di ulama muda Sumatera Barat yang hanya dibekali dengan pengetahuan atau knowledge keilmuan tapi tidak dilengkapi dengan pemahaman gerakan itu sendiri atau gimana kira-kira itu? Kalau kita lihat bentuk pesantren kita hari ini, pesantren hari ini sudah warna-warni ya, tidak bisa kita bayangkan seperti dulu orang Parabe itu tidak ada yang terbayang kecuali mereka jadi ulama, memang itu targetnya. Pulang kampung bisa jadi imam, bisa khutbah Jumat, ya mengabdi di masyarakat, itu yang terbayang ketika dulu orang masuk ke Canduang, ke Parabe ya. Tapi hari ini orang masuk pesantren itu yang terbayang tidak sampai lebih dari itu mungkin. Yang terbayang itu kuliah, dan ini kan rata-rata orang sekolah secara umum hari ini mereka tingkat SLTA pikirannya kan kuliah, belum jadi apa, belum terpikir bagi mereka. Bahkan di saat kuliah pun hari ini mereka belum berpikir mau jadi apa. Mungkin menjelang tamat baru berpikir mau apa. Jadi ini secara umum baik di pesantren ataupun di sekolah-sekolah lainnya. Jadi masalah pola pandang masyarakat ya, tujuan sekolah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita lihat pondok-pondok pesantren itu memiliki banyak permasalahan. Kita sering melihat dari luar pondok pesantren ini mahal, santrinya banyak. Yang terbayang kita ini mereka calon-calon ulama, dan ini selalu disampaikan tiap tahun-tahun ajaran baru kan? Padahal kalau kita lihat ke dalam secara program, dari sekian banyak pesantren itu, yang di pesantren itu kan juga ada jurusan, ada IPA, IPS, ada pula pesantren yang SMA kan, barangkali nanti ada juga pesantren yang SMK. Kalau yang jurusan agama pesantren itu jumlahnya sedikit. Ya ada pesantren besar, ketika ada IPA, ada IPS. Ketika masuk itu mungkin ada 500 santrinya. Yang lanjut ke tingkat SLTA mungkin ada 300 atau 200. Dari 200 itu yang masuk ke agama, mungkin tinggal satu lokal, 2 lokal. Tidak salah data tahun 2018 itu di Candung dan di Parabe itu yang jurusan agama itu hanya 100 orang barangkali. 2 atau 3 lokal.
Dan 2-3 lokal itu berapa orang yang orang Sumatera Barat? Iya, iya. Itu lebih sedikit lagi. Jadi calon ulama kita itu memang sangat sedikit untuk Sumatera Barat. Kita anggap sepertiga, kalau mereka selokal jurusan agama itu 30 orang, yang orang Sumbar 10 orang pamannya. 10 orang ini belum tentu termotivasi untuk jadi ulama. Ya, jadi hari ini harapan kita ke pondok-pondok pesantren itu memang harus ada pesantren yang memang targetnya itu memang jadi ulama ya. Buya-buya, ustaz-ustaznya memang harus mengarahkan anak untuk itu. Karena kita maklumi ya, ada juga sebagian oknum atau beberapa ustaz, karena mereka tidak setuju anak-anak sekolah ke Timur Tengah itu kita temui. Ya, anak pondok pesantren yang tidak suka anaknya masuk ke Lipia Jakarta, tapi dia lebih suka anaknya masuk ke IAIN, ke UIN. Kita tidak merendahkan IAIN dan UIN ya. Cuma kalau target jadi ulama dan penerimaan masyarakat hari ini itu tidak bisa kita pungkiri. Mereka cenderungnya mungkin yang dari sekolah-sekolah yang lebih berbau Arab lah. Nah, ini cenderung masyarakat. Pertanyaan ini mungkin berdasar ini, Sat. Ini salah satu informasi ya. Kita tidak sebut kota, tidak sebut apa. Karena memang sekarang ini ustaz-ustaz LC ini lebih sibuk ngurusin umroh daripada ngurusin umat. Iya, iya. Dan ada yang satu masjid itu akhirnya berkelahi. Jadi kalau saya punya umroh, ustaz punya umroh, kita rebutan jemaah. Dan itu sekarang beredar. Nah, itu mungkin yang ada sesuatu yang lari. Apakah memang mereka ini khawatir soal hidup atau gimana? Berbeda dengan ulama dulu itu ya gitu ya. Padahal itu udah jauh gitu. Mana ini untuk Ustaz sudah sering baca tulisan saya lah. Kadang saat perpisahan dengan orang-orang yang akan berangkat ke Mesir, pesan kita nanti jangan sibuk dengan umrah, jangan sibuk dengan bisnis herbal. Tentu kita menyampaikan yang ideal, tidak usah fokus sajalah dalam bidang pendidikan. Tapi kita juga tidak bisa menolak dengan realita bahwa dari segi kehidupan, kalau ustaz tidak ada pekerjaan lain, rasanya memang jadi guru itu tidak mencukupi. Walaupun meskipun dia pimpinan pondok, itu tidak cukup untuk keluarganya. Kita yakin ya. Ya karena seperti kita pahami di Sumatera Barat ya. Hari ini kalau kita pergi, kita contohkan saja Azhar, contoh yang paling mudah. Kita bandingkan Riau dan Sumbar. Mana yang banyak kuliah di Mesir? Banyak orang Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat data, mana yang banyak alumni Mesir di Padang, di Sumatera Barat atau di Riau? Banyaknya di Riau. Maka orang Sumbar pun akan banyak ke Riau. Jadi karena minat untuk merantau ya, karena orang Minang itu memang sudah ada arah perantau, ingin merantau. Kita lihat saja alumni, murid kita yang sudah ke Mesir itu sudah 150 orang lebih, yang sudah tamat Mesir, murid Mangkotobari MPK. Hari ini 70 orang di Mesir. Ya akan pulang mungkin separuh. Sebagian itu mungkin ke daerah lain atau memang asalnya ada orang Sumatera Barat. Nah, jadi mereka ada teman-teman yang ikut umrah dan itu ya mungkin karena kebutuhan hidup itu. Bagi kita tidak masalah ya. Karena hari ini, karena kalau buya-buya dulu mungkin mereka tidak berpikir bagaimana anaknya kuliah, biaya hidup mungkin tidak seperti dulu ya kan. Sekarang sudah berubah. Kemudian dukungan dari masyarakat itu kira agak kurang. Mulai berubah. Sama orang mempermasalahkan kenapa pesantren itu mahal hari ini. Karena memang dukungan masyarakat tidak ada lagi. Dulu seperti di Minangkabau, ya kalau kita melihat lebih jauh ke belakang, di Minang itu ada tradisi orang membuat rangkiang di depan rumah gadang. Dari 7 macam rangkiang itu salah satunya adalah rangkiang itu fungsinya kapuk adat lembuang pusako, tiang adat tunggak limbago, panyokong adat nan kawi, panupang syarat nan lazim. Jadi baris sedek itu panupang syarat dan lazim. Jadi rangkiang itu ada untuk agama, untuk biaya surau, untuk biaya anak kemenakan pergi belajar, ada di rangkiang. Bahkan dulu siapa yang jadi imam masjid, yang ngurusi masjid, mereka diberikan sebuah sawah, kelolalah. Jadi kalau kita semasa Islam berarti agak mirip dengan dulu, ada dukungan. Hari ini kita masuk pesantren karena masyarakat diam. Beda dulu mungkin orang sekolah para banyak masyarakat membantu. Ini yang ngasih makanan, ngasih ini. Bahkan saya tahun 90-an ketika masih di kampung masih ada orang ngasih uang ketika pergi sekolah. Ya, termasuk teman-teman yang lain kalau sudah pulang kampung hari Kamis sore, orang kampung nanya, lah pulang, besok ke balik singgah ke rumah ya. Nanti kalau mau balik ke Candung itu seperti teman-teman lain itu, ya ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih uang ketika orang balik ke pesantren, pulang sekali sebulan, sekali seminggu. Hari ini
Apakah orang masuk pesantren atau tidak pesantren, masyarakat kan tidak peduli. Nah ini karena yang menjadikan biaya pesantren itu jadi mahal ya, mungkin walaupun ada pertimbangan lain ya. Dan juga Ustaz hari ini mungkin daripada mereka bisnis yang lain, mungkin lebih baik bisnis umrah daripada mereka tukar arah, lebih baik bisnis umrah itu tidak apa-apa karena kondisi tuntutan kehidupan itu lebih baik ya. Upaya artinya nih Ustaz, kalau misalnya padang panjang, berarti mungkin barangkali berpanjang Pemda ada pemahaman lah soal itu ya. Sumatera Barat misalnya, ini audiensi atau Majelis Ulama ini dengan pemerintah Sumatera Barat atau melihat ini masalah kita udah krusial lah gitu ya. Kita itu sudah kehabisan atau kekurangan stok ulama. Ya memang di fakta di lapangan banyak masjid yang hampir gagal Jumat itu karena tidak ada khatib. Dan bahkan juga kadang-kadang yang pengalaman saya sendiri juga mengalami itu, bahwa tidak ada yang pandai lagi memandikan jenazah, menunggu orang. Nah, apakah hal ini tidak pernah sampai atau memang tidak pernah ada diskusi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Ya, sejak saya aktif di MUI, kalau diskusi dengan Pemda itu sudah sering itu. Termasuk kemarin sebenarnya Pemko kan sudah mendorong itu, Pemprov ya. Termasuk rencananya Pemprov sendiri pun akan menindaklanjuti bagaimana kelanjutan rumah gadang yang dibuat Taman Pak Gumawan di Mesir. Karena setelah dibangun itu tidak ada lagi komunikasi. Bagaimana pemanfaatannya, apakah perbaikannya, kemudian anak-anak itu. Kalau dulu itu rencananya setiap yang pulang dari Mesir itu sudah ditempatkan di daerah-daerah ini. Sudah disediakan penampungan, itu rencana awal. Tapi kan sejarah Pak Gumawan sudah pindah ke Jakarta ya. Dan beberapa bulan yang lewat beliau ingat kembali masalah ini. Jadi dengan Buya Gus Rizal beliau masih sering komunikasi dengan Pemprov pun secara umum masalah ini selalu disampaikan. Kelangkaan ulama untuk di daerah. Hari ini kadang kita masyarakat mungkin karena tren ya kan sering undang-undang ustaz-ustaz dari luar. Itu kan manfaat alhamdulillah ya. Tapi kita masalah itu kan di kampung. Jumat seperti tidak ada khatib, gimana ini sudah biasa. Bahkan kita sudah mencoba memetakan ya. Karena di satu daerah itu masjid sampai 50, tapi yang azan 5 waktu itu mungkin 10. Alasannya karena yang akan jadi imam tidak ada. Termasuk masalah Jumat. Ya. Memang ini sudah masalah berat di Sumatera Barat. Nah, sudah sering dibahas ya sejak pertemuan majelis ulama. Ya, kadang ada juga ketua MUI itu yang bercerita, Ambo kok sebenarnya ada ulama, tapi Ambo pandai mendoa, tapi dia tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Memang kaderisasi ulama itu sekarang di Sumbar sudah harus dipikirkan. Ya. Jadi harapan kita untuk ke nagari-nagari ya, yang bangkit. Karena kita dengar sudah ada daerah yang mulai seperti itu. Seperti daerah pesisir selatan itu ada nagari yang dulu banyak ulama, sekarang sudah habis. Ya mereka mengumpulkan dana. Setiap ada anak di nagari itu yang mau sekolah agama, mereka bantu terus, mereka dorong. Ya moga-moga nanti dari 10 orang ada yang jadi ulama, 1 orang. Jadi ingin kita dari bawah keinginan itu. Karena kalau kita berharap kepada Pemda, Pemprov itu administrasinya, birokrasinya terlampau lama gitu. Mungkin program itu jalan sekali, setelah itu tidak jalan lagi. Kalau sebetulnya kalau kita lihat ya, perhatian masyarakat itu mungkin tidak berubah. Perhatian masyarakat. Artinya kalau dalam sifat filantropi lah ya, masyarakat kita termasuk tinggi tingkat kepeduliannya pada isu-isu sentimen-sentimen keagamaan. Dan dana itu terkumpul sebetulnya banyak. Angkat cerita Palestina kah, bangun masjid kah, bangun ini kah, itu kan dana itu terkumpul katanya. Tapi kenapa kok ke pendidikan gitu? Ini ceritanya menarik. Kenapa gitu? Jadi kita lihat seperti Ustaz sampaikan, memang itu realita ya. Perhatian umat itu masalah keagamaan sangat kuat. Apalagi di daerah Bukit Tinggi, kita akan bicara agama Islam, jangan bicara Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Harus kita di luar itu. Ya. Kalau kita buat pesantren, buat dana Palestina, orang itu banyak mau membantu. Tapi masalah pendidikan, masyarakat mulai agak ragu. Dan ini masalah yang dihadapi oleh pondok pesantren ya. Kita bangun pondok, masyarakat dukungannya luar biasa. Tapi setelah pesantren itu berdiri, operasinya masyarakat tidak bantu lagi. Seolah donatur itu hilang. Termasuk hari ini kita di mana-mana buat rumah tahfiz. Banyak para donatur buat rumah tahfiz, walaupun banyak pelayan tutup. Euforia ya.
karena banyak dana, ada bantuan. Kita tidak mikirkan siapa yang akan menjalankan. Dan masyarakat memahami, membantu guru operasional itu pahalanya sedikit. Sementara kalau membelikan semen, keramik itu pahala lebih besar. Persepsi wakaf ya? Persepsi wakaf masyarakat ini. Termasuk pengurus masjid. Pengurus masjid ini mungkin berat untuk kita ceritakan, tapi perlu juga kita sampaikan. Kadang keramiknya mahal, masjid itu miliaran. Tapi kadang honor ustadznya, ceramah ustadznya apa adanya ya. Karena ceramah itu tidak bisa kita nafikan, itu salah satu bentuk ulama itu bertemu dengan umat. Walaupun pintu dakwah itu sangat banyak, tapi salah satunya adalah ceramah-ceramah, khutbah. Ya, bahkan pengalaman kita sendiri ya, saat kita bahas di sebuah masjid, kita tidak mengatakan masjid ini ya, tempat kita berceramah, tapi kita ceritakan karena sebagian masjid lebih berharga pula keramik daripada penceramah, daripada ustadz. Nah, kemudian mungkin pengurusnya tersinggung. Setelah itu tidak boleh lagi ceramah di situ. Itu disampaikan oleh ini. Apalagi pengelolaan masjid. Kalau kepercayaan umat ke masjid tinggi, nyumbang untuk ini, mungkin masjid yang suka minta sumbang di jalan itu sehari itu bisa 5 juta, bisa 10 juta. Tinggi perhatian umat. Tapi pengelola masjid ini kan jadi masalah. Makanya MUI sudah dalam 2 kali muzakarah selalu menganjurkan agar setiap masjid itu ada imam masjid, seorang ulama. Karena ini hari ini orang, apalagi sekarang kecenderungan orang itu bongkar masjid. Masjid lama bongkar, bangun lagi. Karena donatur banyak. Kalau kita sudah bangun banyak sekarang masjid yang sudah rusak dibangun lagi. Apalagi kalau kita jalan di pinggir Danau Singkarak, setiap belokan ada musalah, Tapi kan salatnya kapan ya? Dimanfaatkan kapan? Jadi itu efek dari kelangkaan ulama, masjid tidak termaksimalkan. Kita bandingkan ya, di Mesir masjid itu kan ala kadarnya. Masjid orang Mesir tidak seperti masjid orang Bukit Tinggi, tidak seperti masjid orang Padang Panjang. Masjid mereka bersahaja. Tapi di masjid itu ada kotak untuk anak yatim, ada kotak untuk penuntut ilmu. Makanya kita sedih juga ketika ke Mesir. Anak kita masjid bagus, mewah-mewah. Sementara di Mesir masjidnya sederhana. Tapi anak-anak kita setelah bantuan itu banyak, mereka beritahu besok ada pembagian bantuan untuk penuntut ilmu. Itu dibagi itu kadang-kadang 50.000 cuma. Anak kita laki-laki, perempuan kadang nerima bantuan. Masuk dari negara lain. Cuma kita bayangkan kelak mereka akan khutbah di masjid-masjid yang mewah. Masjid-masjid besar miliaran di tempat kita. Alangkah lebih baiknya kalau masjid itu yang melahirkan ulama, masjid itu yang melahirkan imam, khatib, bilal. Hari ini kan cenderung orang luar yang datang untuk khutbah ke masjid, yang tidak tahu kondisi masyarakat di sekitar masjid. Makanya ada seorang dai kondang ya, sering diundang ceramah ke Bukit Tinggi. Kemudian disampaikan oleh teman data-data masjid di Sumbar, sekian masjid yang salat 5 waktu, sekian. Mereka heran. Karena mereka sering diundang ke Sumbar, orang banyak hadir, mereka anggap sudah luar biasa semua. Mereka tidak melihat pelosok. Tapi bagi kita yang melihat pelosok, kita prihatin. Jadi ini masalah kita, masjid itu atau dana umat itu tidak dikelola dengan baik. Jadi memang termasuk sebetulnya masalah ini dengan cerita tadi ya, ada pengurus masjid yang kadang-kadang merasa lebih punya hak prerogatif. Ini kan juga kita bermasalah soal manajemen masjid kita. Soal manajemen masjid kita ini. Dan rata-rata kan masjid itu di tengah masyarakat diurus oleh orang kaya, atau orang baga yang baru tobat. Dua. Kan? Dan kemudian kita menemukan juga itu ada pengurus masjid yang tidak pernah datang ke masjid, ataupun kalau datang cuma 1 kali Jumat saja, juga udah tahu persoalan. Nah, bahkan kita juga lihat sedih nih, kita menemukan beberapa misalnya penghargaan pengurus masjid itu terhadap imam juga luar biasa. Saya merasa sangat tersinggung sekali, itu persoalan imam yang juga jadi pembersih WC. Kita betul-betul sebetulnya melihat ini gitu ya. Dan pengurus masjid itu kan tidak mau tahu hal-hal yang seperti itu, karena memang ilmunya juga tidak ada. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama untuk itu? Ada yang menarik. Jadi kita pernah ikuti seminar tentang dakwah Jakarta. Jadi salah satu narasumbernya dari Saudi bicara tentang masjid. Jadi beliau menyampaikan, kita di kantor-kantor pemerintahan meskipun kantor itu kecil, pegawainya ada standarnya. Ya, 1. Kemudian dalam setahun itu pasti ada pelatihan, acara ini, acara itu. Tapi untuk rumah Allah, siapa yang kita persiapkan untuk mengelola? Kan tidak ada standarnya.
dan tidak ada pula pembelian pelatihan dan sebagainya. Padahal tentu lebih besar pengaruh rumah Allah daripada kantor-kantor pemerintahan yang kecil. Iya. Kita lihat saja kantor TPR pinggir-pinggir jalan. Nah, kan ada standar ini. Kita ingat terkait pertanyaan Ustaz ya, memang jadi masalah hari ini. Jadi masalah masjid itu memang ada dorongan dari majelis ulama masuk muzakarah tadi hasilnya seperti ini ya. Cuma ada masjid yang menerapkan, ada masjid yang tidak peduli ya. Karena di daerah kita pemerintah tidak berkuasa atas masjid. Nah, dari di Saudi masjid itu patuh pada pemerintah ya. Ada kaitan dengan pemerintah. Atau di Malaysia, tapi penanggung jawabnya adalah pemerintah. Sampai di Mesir pun, pokoknya kita lihat saja fatwa terkait masalah COVID kemarin. Kalau di Saudi tutup, ya tutup, tidak ada yang berani ini patuh pada pemerintah. Negara-negara seperti itu. Kalau daerah kita kan Enggak, ya, independen. kekuasaan pemerintah ke masjid itu sangat terbatas. Termasuk himbauan-himbauan MUI itu, kan ini juga terbatas ya. Jadi kalau MUI Sumbar sudah memberikan ini ya, ada dua kali muzakarah itu. Pernah saya tulis, sampaikah pesan ulama ke pengurus masjid? Karena kan saya temui sebagai masjid itu abadi pengurusnya, atau orang-orang kaya saja kan. Jadi ada tahun ini tukar ini, tahun ini tukar ini, tahun ini tukar ini. Tukar WC, tukar mihrab, macam-macam. Karena masyarakat itu kepercayaan tinggi untuk bantuan ke masjid. Jadi ada donatur yang sering membantu anak-anak kita berangkat ke Timur Tengah. Ketika bertemu dia katakan, ya kalau ke masjid itu banyak orang yang mau membantu. Tapi kalau untuk pendidikan ini mungkin sedikit. Makanya dia sering membantu anak-anak masuk dari Kota Baru ataupun dari sekolah lain.